Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang saya hormati para Bapak Ibu Menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju, ada Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, Pak Erick Thohir, Menteri BUMN, Pak Teten, Menteri UMKM, Pak Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Sudah barang tentu juga yang saya hormati perwakilan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, juga dari pemerintah daerah, ada Pak Gubernur dari DKI, dan para akademisi serta para speakers, jajaran komisaris, direksi BRI, dan para tamu undangan, teman-teman media, para tamu undangan yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, selalu kami mengajak untuk kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Insya Allah kita selalu dilimpahi rahmat, kesehatan, dan juga kekuatan, dan pagi hari ini kita dilimpahi rahmat, kesempatan yang luar biasa, kita bisa bersilaturahim untuk sharing dan diskusi, membahas segala hal, segala aspek yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Bapak Presiden dan Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin melaporkan beberapa hal terkait dengan event ini. Yang pertama, sudah barang tentu kami ingin melaporkan apa sih sebenarnya event BRI Microfinance Outlook ini. Ini adalah event tahunan, Bapak. Dan sekarang sudah yang ketiga. Ya. Dan sebenarnya isinya adalah kita formatnya seminar, dan kita undang para pembicara yang kompeten berdasarkan ekspertis, keahlian dari regulator, kemudian akademisi, dan juga peneliti. Dan kemudian di forum inilah nanti kita saling sharing apa-apa yang menjadi concern, apa-apa yang di-riset, dan kemudian untuk digunakan sebagai masukan untuk selalu melakukan perbaikan secara terus-menerus dalam menyusun kebijakan terkait pemberdayaan UMKM. Itulah sebenarnya isinya Microfinance Outlook ini. Dan tahun ini memang kita fokuskan kepada untuk membahas bagaimana forum ini nanti bisa berkontribusi positif untuk lebih mempertajam kebijakan-kebijakan pemberdayaan ini supaya kita tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, yakin kita bahwa sebenarnya memang driver pertumbuhan kita itu masih di grassroots ekonomi, dan kemudian juga menghasilkan pemerataan. Kira-kira itu yang kita tuju di sini. Nah, kemudian di tahun ini, tahun 2024 ini, ada hal yang melatar belakangi kenapa kita mengusung tema itu. Kita usung tema itu karena kita punya data bahwa kita antara tahun 1993 sampai 2019 sebenarnya kita keluar dari low income country, dan kita masuk ke low to medium. Dan kemudian alhamdulillah ini data yang kami pelajari, di 2019 lah kita keluar dari menjadi middle income country. Nah, kemudian kita juga mempelajari berbagai kajian bahwa kita akan bisa naik kelas menjadi yang negara berpenghasilan tinggi, itu rata-rata dibutuhkan pertumbuhan ekonomi, ini berdasarkan kajian Bapak, itu butuh pertumbuhan ekonomi 6%. Dan untuk itu kita juga sudah bikin model-model statistik Ternyata driver pertumbuhan itu adalah sangat signifikan dipengaruhi oleh ekonomi yang digerakkan oleh UMKM, kasarnya seperti itu. Dan kemudian apa yang menentukan di situ? Ternyata satu adalah kualitas human capital yang terkait sama pendidikan. Dan kemudian di situ juga terkait sama
bagaimana pentingnya meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan ataupun menumbuhkan manufaktur. Dan yang berikutnya, yang ketiga, mohon maaf Pak, saya seingat saya karena ini saya agak bingung membaca ini gitu. jadi yang ketiga Pak, ternyata yang terkait sama itu adalah bagaimana kita memutar kapital secara nasional. Jadi 3 hal itu. Itu yang paling penting. Ini hasil modeling yang kita lakukan gitu. Sehingga kemudian dari situlah yang menjadi latar belakang, maka kita ngambil tema sekarang itu kira-kira adalah tentang bagaimana kita tumbuh secara inklusif. Jadi tumbuh secara inklusif, kata kuncinya adalah tumbuh dan merata. Dan untuk merata itu maka partisipasi masyarakat yang harus digerakkan melalui inklusivitas. Kira-kira itu mungkin, dan inklusivitas itu akan bisa kita peroleh kalau kita memang lebih banyak lagi menjangkau layanan terutama perbankan kepada masyarakat. Dan kemudian hasil dari kajian seperti itu kami respon dengan berbagai strategi di BRI, dan strategi bisnis kita selalu kita upayakan untuk inline dengan concern-concern pembangunan ekonomi nasional. Maka kemudian kita kembangkanlah jaringan. Terima kasih Bapak Presiden yang telah merestui kami untuk membentuk holding ultramikro di September 2021 yang lalu. Hasil dari holding ultramikro itu sekarang alhamdulillah sudah bisa nangani nasabah kredit 44 juta nasabah kredit, ya, UMKM. Ya. Itu terdiri dari nasabahnya BRI, nasabahnya PNM, dan nasabahnya Pegadaian. Dan kemudian ternyata seperti yang kemarin saya sampaikan di IKN, bahwa untuk pemberdayaan itu ternyata tidak cukup dengan dikasih kredit. Yang paling penting itu 2 hal ternyata, dikasih kredit dan didampingi, dan yang kedua mereka juga harus diajari menabung. Dan alhamdulillah di holding ultramikro ini kita sudah punya rekening tabungan 173 juta rekening tabungan. Baik, lebih dari itu untuk menjangkau masyarakat dalam rangka inklusivitas tadi, maka kemudian kita juga kembangkan jaringan kita. Jaringan kita yang tadinya berupa cabang-cabang, yang kemudian kadang-kadang orang-orang bawah itu Pak segan mau datang ke cabang, maka lebih senang datang ke tetangganya yang berupa warung. Maka warung kita konversi menjadi cabang, itulah yang kita sebut agen briling, gitu, agen briling. Dan kemudian kita coba dulu dari tahun berapa itu, kita mungkin masih merangkak itu dalam rangka memenuhi ketentuan OJK waktu itu laku pandai gitu. Dan kemudian kita baru ketemu formatnya yang benar 2019. Dari 2019 terus kita genjot, maka sekarang alhamdulillah kita sudah punya 741.000 agen briling. Dan publik pasti tidak tahu ini. Publik pasti merasa bahwa orang itu sekarang transaksi digital. Iya benar transaksi digital, tapi berapa sebenarnya transaksi yang melalui digital payment itu? Ternyata kombinasi antara digital dan manual yang kita sebut hybrid itu di agen briling. Dan saya sebut angkanya sekarang, volume transaksi di agen briling itu, di warung-warung itu, setahun mencapai 1.400 triliun rupiah. 1.400 triliun rupiah. Bisa dibayangkan. Nah, kemudian mungkin publik nanya, itu BRI dapat fee berapa? Nah, ini kan perusahaan terbuka, saya buka saja. BRI dapat fee sekitar 1,3 triliun dari situ, dari agen briling. Tapi jangan diasumsikan bahwa, oh itu memeras, enggak. Karena apa? Agennya itu terima 2 kali lipat daripada yang diterima BRI. Artinya apa? Yang fee yang diterima oleh warung-warung itu tidak kurang dari 3 triliun setiap tahun diterima oleh warung-warung itu. Itulah yang membuat kemudian masyarakat antusias untuk menjadi agen briling. Bapak nanti kalau ke daerah Pak, kadang-kadang nggak nulis agen briling Bapak, mereka bilangnya ATM mini bilangnya, gitu, seperti itu. Saya kira itu adalah salah satu bentuk bagaimana BRI bertransformasi untuk selalu menerapkan strateginya yang inline dengan concern-concern pembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi juga harus merata. Demikian Bapak yang bisa kami laporkan. Selain itu mungkin ada hal-hal yang terkait sama pembinaan desa, yang kita sebut desa brilian. Alhamdulillah kita sudah membina lebih dari 3.800 desa brilian. Dan desa brilian ini selalu kita motivasi, kita lombakan segala macam. Juara satunya, satu desa kita kasih 1 miliar hadiah. Untuk lagi memperkuat lagi perputaran ekonominya di situ. Yang lain-lain Bapak, kita punya aplikasi yang untuk men-tracking setiap individu pemain UMKM itu
sudah tahu saya ini posisi saya di kelas mana, di kelas ultramikro, di kelas mikro, di kelas kecil dan menengah. Dan itu ada aplikasi trackingnya, ya. Karena kita juga concern untuk menaik kelaskan nasabah-nasabah ini, pengusaha ini. Alhamdulillah sekarang yang naik kelas itu sudah 1,2 juta yang sudah naik kelas. Dan itu bisa di-tracking lewat aplikasi. Demikian Bapak, sekali lagi kami sangat mengaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak atas kerjaan Bapak untuk hadir di sini. Nanti selanjutnya mohon berkenan Bapak untuk memberikan arahan dan sudah barang tentu sekaligus membuka event yang menurut saya sangat penting ini Pak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.